Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Sandra Mauritania dari Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Jember dengan NIM 1902 10 30 20 04. Jadi, dalam video kita kali ini, saya akan membahas mengenai sedikit sejarah dari sejarah Amerika, yaitu tepatnya mengenai Perang Meksiko dan Amerika. Jadi, apa sih sebenarnya Perang Meksiko dan Amerika itu? Lalu, bagaimana sih jalannya Perang Meksiko dan Amerika? Dan kemudian, bagaimana sih akhir dari Perang Meksiko dan Amerika? Teman-teman tentunya penasaran kan? Langsung saja kita simak video pembelajaran berikut ini. Seperti yang sudah kita ketahui, Perang Meksiko merupakan peperangan yang menandai adanya konflik bersenjata antara Amerika Serikat dengan Meksiko, di mana peperangan ini dimulai sejak tahun 1846 hingga tahun 1848. Terjadinya peperangan Meksiko sendiri, yaitu karena dipicu oleh adanya upaya perebutan terhadap sengketa wilayah. Kondisi Meksiko saat itu sedang terpecah secara politik dan juga tidak siap untuk melawan pemerintahan Presiden Amerika Serikat yang bernama James K. Polk secara militer. Sehingga akibatnya Meksiko kemudian kehilangan sekitar sepertiga wilayahnya dalam perang tersebut, termasuk hampir semua California, Utah, Nevada, Arizona, dan juga New Mexico saat ini. Terjadinya Perang Meksiko-Amerika bermula ketika saat itu Texas berhasil memperoleh kemerdekaannya dari Meksiko pada tahun 1836. Pada awalnya, Amerika Serikat menolak untuk memasukkan Texas ke dalam Serikat Pekerja, terutama karena kepentingan politik utara menentang adanya penambahan negara budak baru. Pemerintah Meksiko juga mendorong serangan perbatasan dan memperingatkan bahwa setiap upaya aneksasi akan mengarah pada perang. Meskipun demikian, prosedur pencaplokan dengan cepat dimulai setelah pemilihan Polk tahun 1844 yang mengkampanyekan bahwa Texas harus dicaplok kembali dan bahwa wilayah Oregon harus diduduki kembali. Selain itu, Polk juga memperhatikan California, New Mexico, dan wilayah lainnya yang sekarang disebut sebagai Southwest Amerika Serikat. Ketika tawarannya untuk membeli tanah tersebut ditolak, ia menghasut perkelahian dengan memindahkan pasukan ke zona sengketa antara Rio Grande dan Sungai Nueces yang sebelumnya diakui kedua negara sebagai bagian dari negara bagian Coahuila di Meksiko. Selanjutnya, pada tanggal 25 April 1846, kavaleri Meksiko melakukan penyerangan terhadap sekelompok tentara Amerika Serikat di zona sengketa di bawah komando Jenderal Zachary Taylor, yang kemudian menewaskan hampir sekitar 12 orang. Mereka kemudian mengepung benteng Amerika di sepanjang Rio Grande. Taylor memanggil bala bantuan, dan dengan bantuan senapan dan artileri yang unggul, mereka mampu mengalahkan orang-orang yang berada di Meksiko di pertempuran Palo Alto dan Resaca de la Palma. Setelah pertempuran itu, Polk selanjutnya mengatakan kepada Kongres Amerika Serikat bahwa cangkir kesabaran mereka telah habis. Bahkan sebelum Meksiko melewati batas Amerika Serikat, menyerbu wilayah mereka dan menumpahkan darah Amerika di tanah Amerika. Selanjutnya, 2 hari kemudian, pada 13 Mei, Kongres menyatakan perang meskipun ada tentangan dari beberapa anggota Parlemen Utara. Tidak ada pernyataan perang resmi yang pernah datang dari Meksiko. Dalam jalannya Perang Meksiko-Amerika, tentara Amerika Serikat saat itu maju ke Meksiko dengan hanya sekitar 75.000 warga Meksiko yang tinggal di utara Rio Grande. Akibatnya, pasukan Amerika Serikat yang dipimpin oleh Kolonel Stephen W. Kearny dan Komodor Robert F. Stockton mampu menaklukkan tanah tersebut dengan perlawanan yang minimal. Taylor juga mengalami sedikit kesulitan untuk bisa maju, dan dia menangkap Monterrey pada bulan September.
Selanjutnya, dengan kerugian yang bertambah, Meksiko kemudian beralih ke Jenderal lama Antonio López de Santa Anna, yang merupakan orang kuat karismatik yang telah tinggal di pengasingan di Kuba. Santa Anna meyakinkan Polk bahwa jika diizinkan kembali ke Meksiko, dia akan mengakhiri perang dengan syarat yang menguntungkan bagi Amerika Serikat. Tetapi ketika dia tiba, dia langsung mengadakan Polk dengan mengambil alih tentara Meksiko dan memimpinnya ke medan perang. Pada pertempuran Buena Vista pada Februari 1847, Santa Anna menderita banyak kerugian, yaitu banyaknya korban yang berjatuhan yang kemudian memaksanya untuk mundur. Meskipun kalah, ia tetap mengambil alih kursi kepresidenan Meksiko pada bulan berikutnya. Sementara itu, pasukan Amerika Serikat yang dipimpin oleh Jenderal Winfield Scott mendarat di Veracruz dan kemudian mengambil alih kota. Mereka kemudian mulai berbaris menuju Mexico City. Pada dasarnya, mereka mengikuti rute yang sama yang diikuti oleh Herman Cortes ketika dia menginvasi Kekaisaran Aztec. Orang-orang Meksiko melawan di Cerro Gordo dan di tempat lain, tetapi mereka selalu dikalahkan. Pada bulan September 1847, Scott berhasil mengepung Kastil Chapultepec di Mexico City. Selama bentrokan itu, sekelompok taruna sekolah militer yang disebut Nirinos Heroes konon melakukan bunuh diri daripada mereka harus memilih untuk menyerah. Akhir dari perang Meksiko dan Amerika yaitu ditandai dengan adanya serangan gerilya terhadap jalur pasokan Amerika Serikat yang masih terus berlanjut. Tetapi sebenarnya untuk semua maksud dan tujuan perang telah berakhir. Santa Anna sendiri mengundurkan diri dan Amerika Serikat menunggu pemerintahan baru yang dianggap mampu bernegosiasi untuk bisa terbentuk. Hingga akhirnya pada 2 Februari 1848, Perjanjian Guadalupe Hidalgo ditandatangani, yang menetapkan Rio Grande dan bukan Sungai Nueces sebagai perbatasan antara Amerika Serikat dan Meksiko. Di bawah perjanjian itu, Meksiko juga mengakui adanya pencaplokan Texas oleh Amerika Serikat dan setuju untuk menjual California dan sisa wilayahnya di utara Rio Grande seharga 15 juta US dollar, ditambah asumsi klaim kerusakan tertentu. Nah, itulah tadi sedikit pemaparan materi mengenai sejarah Amerika, tepatnya tentang Perang Meksiko. Semoga pembahasan materi kita pada video kali ini bisa menambah wawasan teman-teman di rumah ya. Dan terima kasih karena teman-teman sudah menyempatkan waktunya untuk menonton dan menyimak video ini hingga akhir. Saya selaku pemateri, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, baik yang saya sengaja maupun tidak. Teman-teman di rumah tetap jaga kesehatan ya, dan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada. Sekian dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Dadah.